Shalom, selamat pagi adik-adik. Bersyukur atas kasih Tuhan kita bisa beribadah sekolah minggu secara online. Aku bahagia untuk hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Ya, aku berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Dan sekalipun adik-adik sakit, itu tentunya tidak mengurangi sukacita adik-adik dalam beribadah menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa saat ini dalam ibadah sekolah minggu ini itu semua karena kasih sayang Tuhan. Tuhan sungguh menyayangi adik-adik dan menyayangi semua orang. Mari memuji Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nah adik-adik, jika Tuhan sungguh menyayangi kita, bagaimana cara kita menyayangi Tuhan? Nah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Tolong Engkau Jamie agar bisa menyampaikan firman dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentunya adik-adik pernah menunggu. Apa? Iya, adik-adik menunggu orang tua yang sedang rapat di gereja atau rapat di sekolah. Di saat kita menunggu, tentunya kita ada di ruangan khusus, ruangan tersendiri. Karena memang adik-adik tidak bisa gabung di acara orang tua. Sambil menunggu, tentunya adik-adik melakukan sesuatu. Entah itu main games, atau main sama teman, atau melakukan sesuatu yang dipesankan oleh orang tua. Nah adik-adik, itu sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ada yang masih ingat bagaimana cara pertama Tuhan Yesus datang? Apa? Iya benar, Tuhan Yesus datang ke dunia, terlahir sebagai manusia di Bethlehem, mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang sama itu, yang kita sembah itu, yang bangkit dan naik ke surga itu akan datang untuk kedua kalinya. Tidak ada yang tahu loh kapan Tuhan Yesus datang, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Sekali lagi, sebagai hakim. Tuhan Yesus akan memisahkan umatnya, umat yang melakukan perintah Tuhan Yesus dan umat yang tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita tahu Tuhan Yesus memisahkan umat yang melakukan dan tidak melakukan perintahnya? Begini caranya. Umat yang melakukan perintah Tuhan
mereka yang mau menolong orang lain. Caranya bagaimana menolong orang lain? Mereka yang memberi makan, minum orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin. Mereka yang memberi pakaian kepada orang miskin. Mereka yang memberi tumpangan kepada orang lain. Dan mereka yang melawat orang sakit. Nah, itu golongan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, terus apakah adik-adik bisa melakukannya? Kita masih kecil engkau. Aduh, ya bisa. Adik-adik bisa juga melakukannya. Contohnya seperti ini. Di saat adik-adik berjalan, adik-adik melihat ada anak kecil yang seumuran ada di dalam gerobak yang didorong oleh ibunya. Kasihan ya lihat teman kita. Adik-adik bisa bantu. Adik-adik kasih makan, kasih minum untuk anak itu. Ada juga yang lain. Di saat ada bencana, adik-adik bisa kasih pakaian kepada orang yang kena bencana itu. Tapi bukan yang pakaian sudah robek atau kena noda. Adik-adik juga kan maunya pakaian yang bagus, ya kan? Jadi beri pakaian yang layak pakai. Dan adik-adik juga nyaman dengan pakaian itu. Berikan kepada orang lain yang kena bencana. Ada juga. Misal ada yang sakit. Teman-teman yang sakit, adik-adik bisa datang ke rumahnya. Tetapi kalau di situasi pandemi sekarang, kita tidak boleh berkerumun. Nah, adik-adik sekalipun tidak bisa datang ke rumah teman, adik-adik bisa telepon, bisa video call, kita doakan teman kita. Itu contoh sederhana melakukan kehendak Tuhan. Dan itu juga bisa dilakukan oleh adik-adik. Sehingga Tuhan dapati di saat penghakiman terakhir itu, adik-adik dalam golongan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, mari lakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, ternyata melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya sebatas berdoa, baca Alkitab, ke gereja, atau mengasihi papa mama, adik-adik, atau kakak. Tidak sebatas itu. Melakukan kehendak Tuhan harus lebih dari itu. Dengan cara mengasihi sesama, menolong sesama yang membutuhkan. Jadi, tidak hanya sebatas di gereja atau sebatas di rumah kita mengasihi. Mengasihi itu harus bisa juga di luar rumah kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Seperti yang sudah sampaikan. Adik-adik mau? Ya, silakan sekarang adik-adik catat apa yang menjadi kerinduan adik-adik untuk menolong orang lain. Silakan dicatat dan dilakukan. Percaya Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan, Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk melakukan yang Tuhan kehendaki, menolong sesama kami, sehingga Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menolong orang lain
Sehingga di hari penghakiman, Tuhan Yesus dapati kita setia melakukan kehendaknya. Mari kita memuji Tuhan yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, demikian ibadah kita di pagi ini. Aku berharap minggu depan kita bisa jumpa lagi lewat ibadah sekolah minggu online. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.